Selamat malam para sahabat sehat. Pada kesempatan yang baik ini, jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Baiklah para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai menopause dan osteoporosis. Sebagian dari kita akan bertanya atau merasa, kenapa ya sebagai seorang wanita di mana usia sudah semakin bertambah harus mengalami apa itu osteoporosis atau pengeroposan tulang? Disadari atau tidak, dengan bertambahnya usia, pada saat kita memasuki masa menopause, memang kadar estrogen kita akan berkurang banyak. Nah, padahal kita tahu bahwa fungsi daripada hormon estrogen adalah mempertahankan atau keseimbangan daripada kesehatan tulang kita. Seimbang antara pembentukan dan penghancuran. Jadi, kalau kadar estrogennya berkurang, itu lebih cepat terjadi penghancurannya, sehingga terjadilah yang disebut dengan osteoporosis. Para sahabat sehat, berdasarkan penelitian memang dikatakan bahwa menopause itu 4 kali lebih cepat mengalami gangguan tulang bila dibandingkan dengan para pria. Nah, kemudian yang penting untuk kita bukan menjadi takut atau menjadi merasa stres bahwa dengan bertambahnya usia, dengan menopause, macam-macam penyakit yang datang, salah satunya kok osteoporosis. Justru pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi bagaimana kita bisa merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat sehingga bisa meminimalisasi efek samping atau apa-apa yang bisa diakibatkan karena osteoporosis. Kita tahu bahwa kepadatan massa tulang kita paling optimal itu terjadi pada saat usia kita, yaitu maksimum 30 tahun. Sehingga bagi para sahabat sehat yang gemar minum susu di usia muda, itu saya katakan bagus ya, karena memang berguna untuk kesehatan tulang kita. Sedangkan kalau usia sudah 51 dan seterusnya ya, di mana memang sudah terjadi menopause, nampaknya sudah sulit untuk mengejar ketertinggalannya itu. Nah, para sahabat sehat, kalau saat ini memang kita sudah menopause dan terbukti memang kita sudah mengalami osteoporosis, tentunya yang penting adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Contoh paling sederhana adalah apabila kita jatuh bisa terjadi keretakan tulang atau bahkan patah tulang. Seperti yang pernah saya alami sekitar 5 bulan yang lalu, saya jatuh terpleset. Nah, terjadilah yang disebut sebagai retak atau fraktur pada tulang belakang saya. Nah, memang setelah diperiksa sudah terjadi osteoporosis. Nah, ini yang merupakan istilahnya the silent disease ya. Jadi nggak kentara, tidak ada gejala, tiba-tiba saja kok bisa karena hanya jatuh terpleset retak karena memang sudah ada osteoporosis. Nah, kalau flashback ke masa lalu, memang kita wanita itu sejak dilahirkan pun kita itu mempunyai ukuran tulang yang lebih tipis dan lebih kecil dibandingkan dengan para pria. Sudah begitu, dalam perjalanan kalau kita mulai menstruasi, menarche, setiap bulan pun kalau kita mengeluarkan darah haid itu ada kalsium yang terbuang. Di saat kita hamil akan terserap juga kalsium oleh pembentukan tulang pada bayi kita. Di saat kita menyusui, kita pun memberikan kalsium kita kepada bayi kita. Nah, sampai dengan kita usia menopause, di mana kadar estrogennya sudah menurun, itu pun akan mempengaruhi di dalam
keseimbangan itu tadi, kesehatan ataupun metabolisme tulang kita. Dengan kenyataan ini, bagaimana kita bisa mempunyai pola hidup yang lebih sehat supaya tidak terjadi percepatan osteoporosis itu? Yang pertama tentunya kita bisa melakukan olahraga. Seperti saya jelaskan dalam sesi yang lalu, olahraga low impact, olahraga yang bagus untuk kita wanita menopause adalah yang tidak forsir, tapi kita mendapat paparan sinar matahari. Jadi seperti saya contohkan, kalau saya berolahraga dengan berjalan, berkeliling di lapangan, saya mendapat udara segar, juga mendapat paparan sinar matahari yang bertugas merubah provitamin D menjadi vitamin D. Dimana kita tahu vitamin D sangat banyak atau sangat besar peranannya di dalam metabolisme tulang. Jadi para ibu-ibu, para sahabat sehat, kalau minum kalsium tetap perlu dibarengi dengan vitamin D. Ya, saya katakan dosisnya tidak perlu terlalu tinggi ya. Vitamin D 1000 ml sehari sudah cukup. Kalsiumnya 500 ml saja cukup. Tapi juga dibarengi dengan olahraga sehat dengan terkena paparan sinar matahari. Nah, kemudian kalau estrogen secara alami memang berkurang, memang ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan terapi sulih hormon, yaitu penambahan estrogen. Tapi kalaupun tidak, ada makanan-makanan sehat yang kaya akan isoflavin, estrogen alami. Contoh sederhana adalah golongan kacang-kacangan, katakanlah kedelai, tempe, tahu, itu sehari-hari kita makan. Kemudian buah, katakanlah bengkuang, itu juga mengandung isoflavin ya. Kemudian buah-buahan yang lain tentunya ya, mau buah naga, mau buah apel, buah pir, itu banyak sekali buah-buahan yang bagus untuk kesehatan kita. Kemudian mungkin pernah tahu istilahnya bitok, yaitu sejenis seperti ketela, jadi warnanya seperti buah bit seperti itu pun kaya akan isoflavin. Nah, itu tadi makanan sehat yang bisa kita konsumsi. Pola hidup sehat artinya istirahat cukup. Ya, istirahat cukup, tidak perlu terlalu larut malam begadang begitu, karena kita wanita menopause kadang memang mengalami insomnia, sulit tidur. Kemudian olahraga juga yang teratur, itu semua akan membantu kita untuk bisa menjaga kesehatan tulang kita. Hal sederhana juga yang dilakukan adalah kita harus sadar diri untuk berhati-hati di dalam berjalan sehingga tidak mudah terpeleset jatuh. Tidak perlu istilahnya kalau mengikuti model itu kita memakai katakanlah sepatu yang high heel seperti itu pun juga berisiko ya kalau kita jatuh. Karena sekali lagi memang disadari atau tidak, kepadatan massa tulang kita sudah berkurang. Yang penting lagi adalah peran daripada fisioterapi. Para sahabat sehat, kalau Anda senang pijat ya, dengan kita bertambahnya usia, pijat pun kita harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan. Karena kalau sudah mengalami osteoporosis, katakanlah seperti saya sudah pernah jatuh, pernah mengalami fraktur kompresi, pernah mengalami retak tulang belakang, itu pun saya menyempatkan minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali lah paling tidak untuk menjalani fisioterapi. Nah, seperti saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Panti Nirmala di Kota Malang. Saya berkonsultasi dengan dokter rehab medis, mendapatkan 3 macam alat yang nanti akan saya jelaskan setelah ini, yang bisa membantu saya, yaitu ultrasound, alat yang disebut TENS, dan juga sinar inframerah. Nah, ini bisa membantu untuk membuat cepat pulihnya otot-otot di seputaran tulang yang retak tadi. Jadi dengan berkonsultasi kepada dokter yang tepat, juga dikerjakan oleh para fisioterapis yang telaten dan handal, tentunya dibantu alat-alat itu luar biasa. Dalam waktu 3 bulan saja sudah pulih, dan saya sudah bisa kembali beraktivitas, bisa operasi, bisa praktek dan sebagainya. Tapi sekali lagi tetap ingat ya, bahwa dengan bertambah usia kita,
saya katakan menua itu pasti, tapi yang penting adalah sehat, bersemangat, dan bermanfaat. 3 hal ini menyemangati diri kita untuk menjadi wanita menopause yang berkualitas, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan tentunya kepada masyarakat sekitar kita. Begitu para sahabat sehat yang bisa saya sampaikan. Berikut ini akan saya tunjukkan alat-alat yang saya pergunakan di dalam fisioterapi. Para sahabat sehat, inilah alat yang biasa dipergunakan untuk terapi saya, yaitu yang disebut dengan ultrasound. Ultrasound menggunakan kekuatan gelombang suara. Dengan alat ini bisa menembus mulai dari kulit sampai dengan kedalaman ke otot di seputaran atau di sekitar tulang belakang yang retak itu. Sangat membantu sekali sehingga otot-otot yang istilahnya terlalu kontraksi atau tertarik atau tidak betul begitu menjadi lebih baik posisinya, dan tentunya ini akan mengurangi rasa nyeri. Setelah ultrasound biasanya saya dilakukan atau diberi alat yang namanya TENS. TENS ini itu menggunakan istilahnya elektrostimulator. Jadi rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum, tapi tidak sakit ya, tapi istilahnya seperti mungkin para sahabat sehat ada yang pernah terapi digigit ikan kecil-kecil begitu, jadi seperti dicercep begitu, jadi seperti ditusuk ringan begitu, tapi yang jelas ini juga menstimulus atau merangsang syaraf-syaraf di seputaran itu sehingga syaraf nyeri pun akan bisa terblok. Jadi rasa nyeri yang ditimbulkan tadi bisa sangat berkurang. Jadi setelah di ultrasound kemudian dilakukan TENS ini. Kemudian setelah kedua alat ini biasanya saya juga akan dilakukan pemanasan dengan alat atau dengan sinar ini infrared ya. Jadi dengan dipanasi tujuannya untuk membuat aliran darah menjadi lancar, jadi mantap ya. Jadi setelah di ultrasound otot-ototnya jadi lebih lurus, lebih betul posisinya, kemudian dilakukan TENS sehingga mengurangi rasa nyeri tadi, kemudian dilakukan pemanasan dengan infrared. Nah, ketiga alat ini sangat membantu dan itu sudah saya rasakan karena para sahabat sehat, sebagai seorang wanita menopause saya pernah mengalami retak pada tulang belakang kurang lebih 5 bulan yang lalu. Puji Tuhan dengan bantuan dokter rehab medis, para fisioterapis yang sangat handal dan telaten ini dalam waktu 3 bulan sudah pulih. Jadi jujur saja saat-saat ini kalau saya melakukan operasi, kalau lama operasinya hanya 1 jam begitu, katakanlah seperti seksio begitu, tidak terlalu terasa. Tapi kalau operasi tumor sampai 3 jam berdiri dan sebagainya memang masih bisa terasa, karena memang ada istilah overuse daripada otot-otot kita. Kemudian juga harus sadar diri ya, kita wanita menopause itu mengalami osteoporosis akibat menopausnya atau kekurangan atau menurunnya kadar estrogen, atau juga akibat dari proses senium ya, proses penuaan. Tapi sekali lagi para sahabat sehat tidak usah takut, tidak usah kecil hati. Kan pernah saya katakan dalam episode yang lalu bahwa menua itu pasti. Yang penting adalah kita tetap semangat, sehat, dan bermanfaat. Oke, saya fisioterapi dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.